lupa untuk di like, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan kami rekan-rekan tani, khususnya kelompok tani sejahtera dan pada umumnya yang menyimak melalui channel Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami mencoba akan memberikan pandangan atau sekedar menginformasikan tata cara penggunaan pupuk, terutama pupuk anorganik ya, karena masih masyarakat minded dengan pupuk anorganik, punya kepentingan sebenarnya yang berhak memberi pandangan atau wawasan mengenai penggunaan pupuk anorganik dan yang lain sebagainya. Cuma karena kita menunggu adanya saling koordinasi dari kita dengan pihak yang punya berkepentingan, sebagai yang di sini itu pada umumnya para PPL. Karena selama ini saya di kampung belum pernah adanya semacam penyuluhan. Jadi sudah 12-an tahun saya di kampung, itu belum pernah sekalipun mengadakan kita ketemu bertatap muka langsung dengan pihak-pihak yang bertugas. Suatu contoh, petugas penyuluh atau yang bisa biasa saya sebut itu PPL, petugas penyuluh lapangan. Nah, untuk itu kita sebagai petani yang punya keinginan kemajuan, paling tidak harus sedikit tahu mengenai fungsi dari masing-masing pupuk anorganik. Beberapa kita ketahui produk-produk yang sekarang beredar, baik ya terutama yang subsidi itu terutama dari kebanyakan itu pupuk keluaran dari Gresik. Suatu contoh itu Posca yang kandungannya itu 3 unsur, berarti saya sebut itu sebagai yang terkenal pupuk majemuk. Ada unsur N, P, dan K. Ada yang pupuk tunggal seperti SP36, dulu TSP. Terus yang sekarang agak jarang muncul itu KCL, dulu itu warnanya merah atau oranye, jadi hampir sama dengan pupuk Posca, karena Posca juga terdiri dari unsur N dan K, KCL itu makanya berwarna merah. Nah, yang untuk SP sendiri 36 itu warnanya kelabu, abu-abu agak hitam. Terus urea sendiri dulu itu ada produk sebelum muncul pupuk Indonesia. Sekarang karena ada mungkin persatuan atau gimana menjadi pupuk Indonesia, urea itu warnanya putih yang tidak bersubsidi. Yang bersubsidi itu warnanya oranye. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya untuk warnanya oranye dan putih itu sebetulnya untuk membedakan
subsidi atau yang tidak bersubsidi. Jadi ada orang yang ngomong bahwasanya ini pupuk palsu, itu bukan. Jadi kesalahan dari mungkin pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menerangkan itu, kadang-kadang petani punya rasa kebingungan. Sekarang waktu muncul pertama pupuk yang subsidi warnanya agak oranye, jika ada yang ngomong palsu kah apa kah, itu yang jelas bukan, karena itu tujuan untuk membedakan. Nah, dengan tujuan pembedaan itu jangan sampai ada penyalahgunaan, karena seluruh pupukan organik yang bersubsidi itu dalam pengawasan oleh pemerintah, oleh dinas yang terkait. Jadi petani juga harus memahami, bisa membantu dalam pengawasan, karena semua itu untuk kepentingan kita. Dengan kebersamaan kita mengawasi dalam perputaran peredaran pupukan organik, agar supaya ketepatan dalam pemupukan itu bisa pas pada waktu pemupukan, karena semua kunci itu dari pemupukan. Makanya kita bahas bagaimana peranan pupukan organik dan beserta fungsi dan kegunaannya. Untuk itu para kadang tani harus bisa memahami karakter atau sifat-sifat pupukan organik. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pupukan organik. Mudah-mudahan bisa menjadikan acuan atau pertimbangan bagi kadang tani. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.